Ya, jadi teman-teman yang selalu bertanya tentang apakah pinjam duit ada DC lapangan, apakah pinjam duit mempunyai debt collector yang mengunjungi kita ke rumah, apakah pinjam duit mempunyai petugas-petugas eksternalnya, itu Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka gitu loh. Kalau Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kenapa nih? Banyak banget yang bertanya hanya di satu aplikasi gitu loh, karena dia telat bayarnya di aplikasi pinjam duit gitu loh. Dan bermacam-macam versi. Hampir saya perhatikan itu setengah dari provinsi yang ada di Indonesia itu bertanya, apakah ada DC? Ya, apakah pinjam duit ada DC lapangan? Apakah pinjam duit ada FC lapangan? Apakah pinjam duit mendatangkan debt collectornya ke rumah? Terus apa lagi ya? Apakah pinjam duit nanti kita bisa diproses ke jalur hukum gitu loh. Itu banyak banget. Itu kenapa itu kok pada bisa serame itu meminjam di satu aplikasi itu gitu loh. Gencar-gencar banget ya, mereka mengiklankan, mereka menawarkan produk mereka sehingga teman-teman juga tergiur gitu. Jadi saya itu cukup salut juga ya sama pinjol ini. Nama aplikasi ini itu unik-unik. Pinjam duit, pinjam dana, kredit pintar gitu loh. Habis itu kalau di apalagi tuh ada uang cepat, uang berlari, itu yang ilegalnya ya. Tapi kalau pinjam duit, kredit pintar itu kan legalnya. Oke. Pertanyaan teman-teman adalah apakah pinjam duit mempunyai FC atau DC lapangan gitu loh. Apakah mereka akan mendatangi debeturnya ke rumah sampai melakukan pemrosesan terhadap si debetur. Oke, ini ya buat teman-teman semuanya. Jadi buat Anda itu yang selalu ketakutan akan DC datang ke rumah, dikunjungi debt collector, misalnya mereka mengirimkan DC lapangan, tolonglah robahlah cara berpikir. Cara berpikir seperti ini udah nggak benar. Walaupun juga Anda terkadang, Bang, saya ini diancam nih Bang, katanya mereka mau datangin DC ke rumah, mereka mau berkunjung ke rumah. Oke, soal DC datang ke rumah ataupun mereka mau berkunjung ke rumah itu nggak ada masalah gitu loh, silahkan gitu loh. Bahkan OJK sendiri pun meminta pinjol-pinjol legal itu, kalau misalnya mereka belum ada petugas lapangannya atau field collectionnya atau pihak ketiga dari vendor manapun itu dia kerjasama, bahkan itu diminta harus ada gitu loh, ya kan? Karena setelah 90 hari pinjol legalnya itu tidak boleh melakukan penagihan lagi, data wajib dilimpahkan ke pihak ketiga dan mereka harus jalin kerjasama ini. Kalau nggak dengan pihak ketiga, dengan lawyer, jatuhkan si debetur ini ke One Prestasi. Tapi kenapa teman-teman itu malah berbeda cara pandang, berbeda cara mengasumsikannya, sehingga teman-teman itu berpikir seakan-akan itu suatu hal yang sangat menakutkan gitu loh, ya. Padahal teman-teman tinggal, ya sudahlah, gue sudah nggak mampu bayar, terserah lah mereka mau ada DC lapangan, mau ada FC, mau berkunjung ke rumah, ya biarkan aja gitu loh. Terus kita kan didesak tuh karena rasa takut. Biasa kalau kita didesak karena rasa takut, penyebabnya kan saya berulang kali itu di setiap video saya selalu sampaikan, itu nggak berubah loh, nggak berubah sama sekali. Orang-orang yang selalu bertumpu dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana akan dikunjungi, telat berapa lama DC akan datang, apakah mereka ada DC atau FC lapangannya, itu hanyalah bertumpu pertama tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang sekitar. Ini pengaruhnya sangat besar loh. Itu buat teman-teman semuanya ya, pengaruhnya sangat besar. Jadi kalau Anda tidak mampu jujur dengan orang sekitar, Anda akan sibuk mencari tahu apakah ada DC, apakah ada FC. Ya, kenapa? Karena Anda mencoba menutupi semua ini dari orang terdekat Anda. Ya, contoh orang tua misalnya, atau seorang anak yang sedang kuliah, habis itu menggunakan uang pinjol untuk kebutuhan dia sewaktu kuliah misalnya, dan itu dia takut untuk memberitahu kepada orang tuanya. Oke, pasti orang tua akan marah kan, pasti orang tua akan kesal. Tapi terlepas dari hal itu, kejujuran Anda sangat penting gitu loh.
Anda jujur dan terbuka, carilah momen-momen tertentu, momen-momen yang paling pas untuk Anda jujur dan terbuka. Dengan Anda jujur, terbuka dengan orang tua, dengan keluarga terdekat, dengan kerabat terdekat, itu menyelamatkan Anda. Dan itu mengurangi beban pemikiran Anda tentang satu hal yang sangat menakutkan tadi. Apakah ada DC lapangan? Apakah mereka akan berkunjung ke rumah? Apakah mereka akan mempenjarakan saya? Apakah mereka akan menarik aset-aset yang ada? Itu akan mengurangi gitu loh. Ya, kalau enggak, teman-teman akan sibuk, setiap saat sibuk. Bang, saya pinjam duit misalnya gitu kan. Apakah mereka ada DC lapangan? Ya, terserahlah mereka mau ada DC lapangan, mau tidak, nggak ada juga urusan kita. Urusan kita hanyalah satu. Kita ada uang bayar, kan tidak ada uang ya kita mau kayak mana gitu loh. Tapi supaya kita meringankan beban yang ada dalam pemikiran, hal yang paling terpenting adalah kita jujur dan terbuka. Itu menyelamatkan diri teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman tidak mampu jujur dan terbuka, ya udah siap-siap. Selamanya satu pertanyaan tadi itu tentang apakah mereka ada DC lapangan, apakah mereka ada petugas lapangan, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi diri Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk DC, misalnya Anda terlalu ketakutan nih, apakah ada kunjungan mereka ke rumah, apakah FC ini akan datang ke rumah, apakah FC ini ada petugas lapangan. Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka. Kalau chat WhatsApp-nya itu sudah banyak mengandung ancaman, itu mereka tidak akan datang ke rumah. Mereka tidak akan berkunjung ke rumah. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Ya, tapi kalau chatnya itu masih standar normal, mereka tidak menakut-nakuti Anda, mereka hanya sesuai dengan prosedur, ya kemungkinan mereka akan melimpahkan hal tadi kepada file collection mereka. Karena mereka tidak mau membangun jebakan untuk diri mereka. Justru sebaliknya. Ya, Anda perhatikan aja gitu loh, mau dipinjam duit, mau di kredit pintar, seperti apa cara penagihannya. Kalau penagihannya sudah banyak caci maki, sudah banyak ancaman, tidak menyebutkan nama aplikasi, itu nggak ada petugas lapangannya. Ya, tapi kalau misalnya mereka santai-santai aja, mereka adem-adem aja, ini perlu Anda pertimbangkan dan Anda harus hati-hati ya. Jadi teman-teman yang selalu bertanya tentang apakah pinjam duit ada DC lapangan, apakah pinjam duit mempunyai debt collector yang mengunjungi kita ke rumah, apakah pinjam duit mempunyai petugas-petugas eksternalnya, itu Anda perhatikan aja dari chat WhatsApp mereka gitu loh. Kalau chat WhatsApp mereka itu penuh dengan caci maki, mereka mengancam, ya, atau misalnya mereka sudah membilangi, ingat nih data Anda lengkap sama kami, data ini, dan lain sebagainya gitu. Kalau konsepnya sudah seperti itu, ya sudah, mereka tidak akan datang itu. Ya, tapi kalau mereka damai-damai aja, adem-adem aja, mereka sesuai dengan SOP yang berlaku, ya itu patut untuk kita curigai. Tapi terlepas dari hal itu, jangan itu menjadi hal yang menakutkan bagi diri teman-teman semuanya. Teman-teman itu harus berpikirnya itu bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu pemikiran teman-teman semuanya. Jadi jangan teman-teman itu hanya bertumpu dengan apakah ada DC lapangan, apakah ada FC lapangan. Tidak, itu nggak jadi problem Anda. PR-nya adalah bagaimana uang yang tidak ada menjadi ada, dan bagaimana pekerjaan yang tidak ada ini menjadi mendapatkan pekerjaan. Dan habis itu carilah waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang pas untuk Anda jujur dan terbuka dengan keluarga Anda. Itu akan menyelamatkan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini membantu dan Anda bisa lanjutkan juga buat nonton video ini, yang mana dia mengalami galbay juga di 10 aplikasi pinjol dan malah ditipu juga sampai ratusan juta. Silahkan tonton. Nah, gimana tadi video yang sudah saya update tadi, yang mana orang yang galbay pinjol itu kenapa dia tidak lagi meneruskan pembayarannya? Ya pertama mungkin fakta dari kehidupan dia, karena dia sudah tidak ada uang. Yang kedua adalah karena mulut sampah debt collector. Ya, akhirnya terbukti kan. Oke, kali ini ada juga yang curhat, yang mana dia sangat ketakutan tentang dia galbay di 10 aplikasi pinjol, tapi dia ketakutan rekening dia bisa diblokir ya, sama dengan data-data yang lainnya. Dan total untuk galbaynya di sini ini luar biasa juga, mencapai 120 juta ya, dan itu pun juga ada modus-modus penipuannya. Dan saya coba bacakan dulu curhatan dia karena dia sudah panjang-panjang ini ngetiknya ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bercerita juga,
boleh langsung di Instagram saya @medibroni yang sudah ada di layar Anda itu di pojok bawah ya. Pagi Bang, mau nanya, kalau kita galbay 10 aplikasi untuk rekening kita aman tidak Bang? Ada orang yang ngomong rekening kita bisa diblokir, rekening kita bisa dibobol, rekening kita bisa disadap, rekening kita bisa ditelusuri. Oke. Makanya jangan terlalu percaya dengan ucapan orang-orang gitu loh. Kalau sampai dibilangin rekening kita bisa diblokir, rekening kita bisa dijebol. Emang sehebat apa sih? Ya kan? Pinjol-pinjol itu sehebat apa sih, debt collector itu sehingga dia bisa menjebol rekening seseorang yang mana itu adalah privasi dan rahasia dari bank sendiri. Sedangkan orang yang menjadi korban penjebolan rekening aja, dia meminta informasi tentang bukan penjebolan rekening, tentang salah transfer aja meminta informasi kepada orang yang bersangkutan, itu harus melalui pihak yang berwajib. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu mudah percaya dengan katanya dan katanya. Ini menyangkut masa depan Anda juga. Kalau Anda lebih percaya dengan katanya sementara Anda tidak mencari faktanya, ini bahaya. Ya, kalau hanya katanya mah bisa aja batu bisa terbang gitu loh. Ya kan? Contohnya saya bilangin, kata saya tadi, saya lagi ngangkat batu, tiba-tiba saya lepaskan ke atas dan terbang melayang. Percaya omongan saya? Ya sama dengan hal itu. Kalau hanya sebatas katanya dan katanya, kita gak perlu juga berasumsi terlalu lebih ya. Cukup dengerin aja, jangan disimpan di otak kita. Oke? Saya takut Bang, saya baru mulai kerja. Sejak dipecat gara-gara DC ngerusuh di kantor, dan gaji nanti ditransfer ke rekening. Mohon pencerahannya Bang. Insya Allah itu aman-aman saja ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu lebih. Tidak ada yang namanya pemblokiran rekening, tidak ada namanya penjebolan rekening. Lain hal kalau Anda meminjamnya di salah satu pinjol legal yang mana itu adalah mitra salah satu dari bank konvensional tempat Anda menabung. Itu bisa-bisa aja, tapi bukan dijebol juga. Yang ada itu dana yang ada di dalam ditahan sesuai dengan tagihan yang ada ya. Tapi kalau bahasa blokir, jebol, sadap, telusuri, udahlah, nggak usah Anda kembangkan itu bikin kacau. Oke? Habis itu pagi dia chat, malamnya dia chat lagi ya kan, sampai saking stresnya ini. Malam Bang, saya minta pencerahan. Teman saya pinjam uang di Akulaku menggunakan akun saya, dan dia janji mau bayar tiap bulan, tapi kendalanya dia tidak sanggup bayar lagi dan menyarankan saya galbay saja. Hebat kali teman Anda gitu loh, make akun orang menyaranin orang untuk galbay. Oke, itulah makanya teman-teman semuanya, saya tidak melarang Anda untuk berbuat baik dengan siapapun. Itu adalah hal yang bagus, hal yang sangat mulia. Tapi kalau berbuat baik di luar dari kemampuan Anda, contoh membantu orang lain dengan cara memberikan dia hutang, percayalah, manusia ini ujung-ujungnya juga berkhianat. Yang terjadi pada diri kita adalah kekecewaan gitu. Dan lagian Anda yang menggunakan akun Anda untuk membantu teman Anda yang sedang kesusahan mereka itu bukan tanggung jawab Anda ya. Jadi Anda bantulah sesuai dengan batas kemampuan Anda. Jangan pernah membantu di luar dari batas kemampuan Anda ya. Tapi kalau Anda sudah membantu di luar batas kemampuan Anda, ya seperti ini. Dianya sudah kita bantu dari kesusahannya, malah bikin susah kita. Makanya itu teman-teman harus paham bahwasannya kesusahan orang lain itu bukan tanggung jawab Anda. Saya tidak melarang Anda ya untuk membantu siapapun, tapi sesuai dengan kemampuan Anda. Habis itu saya sempat marah sama dia karena diingkar, dan apabila memaksa bisa-bisa nekat Bang. Solusi bagaimana Bang? Waktu peminjaman tidak ada bukti. Dia sering pakai akun saya buat pinjol dan selalu lunas dibayar. Cuma kemarin dia pinjam 10 juta, baru 2 kali bayar dia bilang sudah tidak sanggup. Oke, ya tidak ada cara lain selain Anda merayu dia untuk menyelesaikan tagihan itu ya. Tapi kalau dia tidak mau, ya udah itu risiko bagi Anda gitu loh. Ya kan? Makanya buat kedepannya hati-hati. Karena si pinjol dia tidak mau tahu. Walaupun secara faktanya adalah teman Anda yang menggunakan, tapi data yang naik itu adalah data Anda. Makanya itu, jadi berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan Anda. Karena uangnya dipakai buat beli AC, biaya anak dan kebutuhan sehari-hari. Ya udah lakukan aja pendekatan sama dia. Habis itu ya minta tolonglah dia untuk menyelesaikannya, oke? Saya bisa aja menuntut dia lewat jalur hukum, tapi nggak bisa karena modal awalnya dari pinjol
dari akun saya dan juga anak buah saya. Yang saya bikin sakit hati, dia bilang suruh Galbay saja, biarkan saya nanggung resiko dan dia tenang-tenang saja. Dia ngomong seperti itu karena saya pendatang dan dia orang asli setempat. Tolong minta solusi. Kalau kayak gitu ya kurang ajar juga Pak. Bapak coba minta pendapat sama pihak kepolisian aja ya. Kalau memang konsepnya seperti itu, datangin aja pihak kepolisian terdekat sebagai penengah dalam permasalahan ini, dan seperti apa nanti yang disarankan. Oke? Habis itu apakah Galbay atau bagaimana sebelumnya saya ada 10 pinjol. Saya Galbay semua sampai nggak bisa bayar karena akun saya diretas dan duit saya nggak pakai sama sekali, semua dicuri sama penipu. Wih, gila ya. Sudah dia dimanfaatkan oleh teman dia, sekarang malah dicuri dan dimanfaatkan oleh penipu juga ya kan. Total 120 juta dan duit itu saya tidak pakai sama sekali. Sekarang banyak telepon dari DC menagih. Kalau misalnya Bapak menjadi korban penipuan dengan total sampai 120 juta, silahkan bikin laporan ke pihak kepolisian karena itu real mengarah ke pidana. Dan sekalian juga Bapak minta pendapat tadi tentang masalah antara Bapak dan si teman tadi. Ya, biar polisi bisa menengahi dalam masalah itu. Kemarin setelah penipuan banyak telepon ngaku pinjol, telepon nagih pada belum 1 bulan. Sudah nagih, alasannya sudah 3 bulan, padahal baru 2 hari. Dan jelas-jelas itu penipu berkedok pinjol. Makanya saya ikutin, saya Bang Medi ganti dan reset HP. Karena saat ini adik saya yang diteror terus dan diancam mau sekeluarga dan dibuat kecelakaan. Tapi dia tidak sebutkan dari mana dan itu juga belum 1 bulan sejak pinjol. Ya kalau pinjol itu bahasanya sih emang sudah seperti itu gitu loh. Bahasanya seenak jidat mereka aja, tapi nggak usah khawatir karena tong kosong itu nyaring bunyinya, anjing itu menggonggong bukan untuk menerkam, tapi dia hanya menyuarakan bahwa kita mengakui bahwa mereka ada, tapi slow aja, itu nggak akan berpengaruh dan mengefek pun sedikit pun pada diri kita ya. Jadi sampaikan sama adik dan keluarga yang lain yang mendapatkan teroran itu, pertama nggak usah ditanggapi, kalaupun sudah ditanggapi minta aja untuk datang ya, mereka tidak akan berani itu. Makanya saya asumsi ada oknum penipu yang bekerja di pinjol, mengambil dan meretas data nasabah lalu melakukan penipuan. Kalau itu sudah bukan rahasia pribadi lagi Pak, itu sudah rahasia umum. Karena banyak juga orang yang sudah mengajukan pinjol, dia mengajukan pinjol, ya kan, dia ajukan ke pinjol. Habis itu 1 jam atau 2 jam setelah duit itu masuk, atau 4 jam atau 5 jam setelah duit masuk, pasti ada aja yang nelpon. Ya, dengan dalih double penagihan, dengan dalih double pengiriman. Pertanyaannya, di mana mereka mendapatkan data itu kalau bukan dari pinjol yang bersangkutan? Ya, tapi ketika kita mendapatkan hal seperti itu, jangan sesekali membalikkan dananya kepada siapapun karena pihak pinjol tidak akan mengakui. Ya, kalau duit sudah masuk ke rekening Anda, apapun telepon yang masuk, baik double penagihan, double pengiriman, Anda nggak usah percaya, itu penipu. Ya, penipunya ya kemungkinan saja dari oknum-oknum di dalam. Ya kan, kalau nggak mustahil dia mengetahui data-data yang ada. Oke, jadi sejauh yang dicurhatkan oleh Bapak ini, saya lebih menyarankan Bapak datangin pihak kepolisian dan bikin laporan ke pihak kepolisian dan jelaskan kronologi seperti Bapak yang Bapak terangkan. Kalau untuk saudara ya seperti tadi aja sampaikan, nggak usah ditanggapi. Kalaupun sudah terlanjur ditanggapi, minta aja untuk datang. Ya, pokoknya akan aman-aman aja, tidak ada risiko yang fatal. Yang penting kan sudah diganti juga nomor handphonenya, sudah di-reset juga HP-nya. Kedepannya tinggal memperbaiki hidup. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja, dan teman-teman bisa lanjutkan nonton video soal kredit pintar.